Indonesia, welcome back to the Dance Signal Icon Speak, and we have a special guest, the legendary one. Please welcome Bobby Suryadi. Gimana Kang? Baik? Sehat? Sehat. Sehat. Langsung pertanyaan pertama, nggak pakai bakbi Bu. Kenapa potong? Oh iya, langsung. Kenapa potong rambut? Potong rambut karena sekarang kan yang lagi tren itu COVID-19, di mana-mana kan ngomongin COVID-19. Ya. Terus berhubungan dengan new normal, ya udahlah, gua juga new hair gitulah, ya kan. Jadi gua potong rambut setelah dari tahun 90 itu panjang terus sampai sekarang kira-kira ya 10 tahunan panjang, ya udah kita potong rambut aja new hair gitu. Potong di mana Kang? Gitu. Gak hubungan dengan apa-apa sih. Potongnya Ya? di mana potongnya? Di pinggir ini, di pinggir jalan tuh bawah pohon. Mantap. Ya, di bawah pohon. Berarti semangat baru ya? Berarti semangat baru banget ya? Semangat baru banget. Semua orang udah tahu Bobby Stadium. Cuman mungkin nggak banyak orang tahu gimana caranya lu masuk bisa kerja di stadium. Tahun berapa dan gimana cara ngelamarnya? Panjang ceritanya ya. Jadi gua kan dulu di Bandung dari awal, nggak apa-apa ya, dari awal ya. Dari sebelum gua ke Jakarta, ya. Dari sebelum gua ke Jakarta kan gua di Bandung dulu tuh. Di Hotel Horizon sekitar tahun 90-91, ya kan. Kemudian 92 ke Jakarta, waktu itu Horizon Jakarta di Ancol masih ada kan, sekarang udah ganti. Nah, itu kan ada Spex Music Lounge tuh di atas, di bawahnya itu Wave. Kalau dulu itu Wave itu namanya klub apa ya? Gitu. Jadi pertukaran Spex Bandung dan Jakarta. Nah, gua ke Jakarta. Akhirnya horizonnya sama, Horizon Bandung sama Horizon Jakarta itu sama-sama Horizon gitu. Sama-sama Horizon dan sama-sama ada launch-nya Spex Music Lounge gitu. Oke. Kemudian gua jadi betah di Jakarta, dari Spex itu gua perform di Wave di bawahnya. Kalau dulu itu Manhattan ya gitu, sebelum Wave itu Manhattan. Betul, Manhattan. Gitu. Ya kan, nah setelah begitu. Nah, Manhattan itu dulu gue kerja di Manhattan, akhirnya gue tinggal di Jakarta. Oke. Tinggal di Jakarta tahun 92-93, kemudian di Wave itu ada kompetisi DJ. Ya kan, kemudian gua kompetisi DJ itu gua ketemu DJ ya di Jakarta yang senior lah ya, ketemu membangun ada network Martin. ya, membangun network. Membangun network, ketemu Martin dulu di Atlanta itu klub di Lokasari, di kota di Lokasari. Betul. Dan memang dulu Atlanta itu tempat trendsetternya Jakarta, mau dari selatan pun kadang ada yang ke sana. Betul. Jadi klub tutup di mana-mana, orang pada pindah ke Atlanta gitu. Nyambung lah ya. Benar. Begitu. Nah itu dulu Atlanta tuh itu. Nah, kemudian lo kenal Martin itu, diajaklah sama Martin perform di residen di Atlanta. Disitulah gue membangun terus. Itu lagunya udah apa? Genrenya udah apa, Kang? Gue genrenya udah ke house gitu ya, house dan bukan fangkot ya? Bukan fangkot. Bukan. Gue dari awal nggak di pangkot gitu. Jadi memang genrenya di house. Kemudian masuk lagi kan ke progresif. Nah itu jadi gue memang dari awal pun udah house progresif gitu. Kayak zamannya house So In Love With You gitu, kayak Night Train gitu. So In Love With You, Night Train kayak gitu terus. Oke. Ya kan. Nah di Atlanta sampai tahu dari di Atlanta itu
sampai tahun 97 ya kan, 97. dari 2000 dari 93, 94 sampai 97, pokoknya di sana 5 tahun lah ya. Oke. Kemudian gua pindah ke ini stadium. Masuk Gitu. stadium. Awal-awal buka stadium Mhm. dan gua pun kenal sama manajernya namanya Bobby juga. Bobby Gitu Stadium. akhirnya karena Atlanta pun sudah tutup, nah gua langsung ke stadium. Jadi gitu. Bobby itu, manajer Bobby itu memang sudah dari awal sudah ada di stadium. Sudah ada di stadium. Nah, kemudian gue terus membangun juga di stadium dari awal sampai tutup 2014. Berarti sekitar 97, 98 sampai 2014 tuh 16 tahun 16 ya. tahun. 16 tahun lu Dan nginep di gue stadium. nggak pernah pindah-pindah di situ aja gitu. Tapi bentukannya begitu, dari lantai dasar naik dari zaman dulu Begitu. Memang begitu. Dari zaman lu pertama kali kerja sudah ada naga di atas langit-langit. Sudah ada naga, memang dari awal pertama bangunnya itu naga memang udah ada dari dulunya gitu. Jadi kuncinya ada Begitu. 3 ya. Bobby Ya. sama Om Rudy. Terus kan? Nah, ada Rudy juga. Gitu. Gila. Nah, udah gua membangun network, terus ada panggilan perform ke luar kota, ke Medan, kemana. Nah, gue ikutin terus tanpa keluar dari residen itu gitu. Terus tetap gue jadi residen dan show pun berjalan gitu. Dari mana sih idenya datangnya tiba-tiba Bobby itu punya set audio visual lighting? Nah, ya. Berdasarkan pengalaman gua dari pertama nge-DJ, terus sampai sekarang, sampai ketemu dengan audio visual lighting DJ set, itu gua gabungin di diskotik itu kan identik audio. Betul. Kemudian ada visual. Betul. Kemudian ada lighting. Kenapa kita nggak gabungin gitu semuanya, tiga-tiganya biar sinkron gitu. Nah, sementara ini semua klub paling yang ada visualnya yang pegang sendiri, DJ, ya kan? Terus lightingnya pegang sendiri, betul. DJ-nya sendiri kan. Nah, Betul. kenapa gua nggak bisa? Kenapa kita nggak gabungin gitu ya, biar semuanya tiga-tiganya itu menjadi satu. Oke. Nah, gua cari-cari. Nah, sekarang kan banyak explore di YouTube lah, di mana gua cari-cari gimana caranya nih gabungin. Ketemulah gua dengan Ableton Live. Nah, betul. Tadinya gua perform cuman Ableton Live doang, tapi ternyata Ableton Live itu setelah di amatin, ya. Rewire ke visual, iya, video dia terus ke DMX juga. Nah, betul. Itu ternyata dari situ digabungin, terus akhirnya dapet dah gitu. Dan kalau sudah kita bisa audio visual and lighting, opening pun kita mau diapain aja bisa. Misalnya opening gue lampunya mau begini, betul. Terus visualnya mau begini, atau mau keluar kalau misalnya di lagunya yang ada vokal, gue mau ambil sampling video klipnya, gue gabungin video klipnya, yang akhirnya orang ngeliat kok lagunya keluar ya. Penyanyinya gitu, tanpa diundang udah keluar gitu di visual gitu. Sinkron. Nah, itu kelebihannya. Nah, jadi sinkron. Kemudian lampu pun kan cuma orang yang gerak-gerak ikutin irama. Betul. Di lighting pun dia bisa ngikutin irama terus menerus tanpa BPM-nya kelewatan terus saja, karena kan dia udah digital.
Itu udah sistemnya digital, semua gabung. Jadi gue tinggal pencet, dia udah semuanya sign semuanya. Berarti Itu GR-nya PR asal banget mulanya itu, Kang, ya? ketemu audio visual and lighting di J-Set. Wow, GR-nya gue kalau GR misal perform nih kemanapun, sebelum ini ya, sebelum COVID ini, itu gue harus datang settingnya itu siang-siang dari jam 1 bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Padahal perform gue cuma 2 jam, tapi settingnya 5 jam sendiri, 4 jam sendiri. Tapi memang puas gitu. Betul. Itu dan ceritanya. Dan memang gua sekarang ngejar pun dari Jakarta, Bandung, Bali, kalau nggak salah gue pernah lihat lu di KL, itu nggak pernah fail. Set lu itu nggak pernah fail. Gila, lu gokil sih. Thank you. Tapi maksud gue bagaimana caranya lu bisa pede dengan genre lu itu dan tidak habis di lekang waktu, kasarnya gitu. Gimana cara awalnya, kan udah dah lu ngikutin tren aja, main aja R&B, main aja elektro, ngikutin tren aja, itu gimana tuh mempertahankannya? Nah, oke. Untuk genre gua pede karena begini. Gua dari awal aja, dari tahun 90 itu gua udah begitu ya. Kenapa harus berubah, ikutin kayak orang-orang lah, ikutin zaman sekarang? Apa gua tetap di situ. Basically lagu gua kan bukan yang lama terus yang gua puter. Basically lagu gua yang lama tapi dengan judul baru, dengan yang jadi tanpa meninggalkan originalitas, keluar dari berat gitu. Gitu. Jadi originalitas, dan sampai sekarang cari lagu pun basicnya di basic gua itu gitu. Tetap banyak yang baru juga, asal kita rajin carinya lah gitu kan. Kalau ngomongin lagu, Kang, kenapa lu bisa nempel banget sama Somewhere, Kang? Dimanapun, kapanpun, mau siapapun crowd lu mintanya Somewhere, Kang. Ada apa sih sama lagu itu? Sama lagu itu memang waktu itu gua yang nemuin lagu itu. Menurut gue ya, nggak tahu kalau pandangan orang. Gue nemuin lagu itu Somewhere, kemudian ada lagi lah Walking on Air, ya. Yang paling lekat Somewhere. Karena di stadium itu yang pertama kali ngetopin lagu Somewhere itu gue. Gitu. Dan kemudian gue pun bikin mixtape Somewhere pas keluar dari album. Jadi itu nempel Somewhere. Dan gua kan pernah perform di stadium itu. Pas lagu itu gua take video, gua upload di YouTube. Kemudian di situ banyak juga viewernya, sampai 300.000 lebih lah ya. Gila. Jadi ya memang itu jadi nempel sinergi gue gitu. Kang, gimana sih menurut lu, pendapat lu tentang anak-anak generasi sekarang, Kang, yang banyak yang salah kaprah tentang arti DJ, di mana dia cuman bisa beli alat doang, habis itu dandan yang baik, bikin foto yang baik, cuman mixing aja nggak bisa, Kang. Cuman ngaku-ngaku DJ dan main di sosial media, Kang. Gimana menurut lu, Kang? Ada tips-tips buat mereka nggak? Menurut gua juga ini ya, sangat sedih sekali gitu, cuman dengan adanya dia punya alat gitu, tanpa mendahulukan kualitas dia sendiri gitu. Cuman karena mungkin dia punya nama di salah satu
musisi itu mempergunakan namanya dia untuk perform, tapi kualitas dia belum mumpuni. Jadi kalau saran gue sih buat yang barusan lu bilang itu, ya mendingan diasah dulu seprofesional mungkin sehingga orang pun nggak melihat sebelah mata. Memang jadi dilihatnya profesionalnya. Tapi di satu sisi Kang ada juga klub-klub yang memang nyarinya begitu, asal rame aja, yang penting bening. Itu gimana tuh Kang? Nah itu dia ya, itu kan tergantung ini ya SDM-nya di salah satu klub-klubnya itu. Ya kan kalau memang di klubnya itu memikirkannya ramenya doang tanpa memikirkan kualitas, ya akhirnya begitu. Yang banyak berantakan tuh yang seperti itu, ya kan. Kadang kan memang orang kan mikir yang penting rame menghasilkan omset gede, nah itu semua pasti akan lama. Mikirnya seperti itu, tapi nggak lama. Betul, tapi nggak lama begitu. Kang, sebagai seorang DJ Bobby Suryadi, apa yang belum kesampaian Kang dalam industri ini buat lu sendiri? Pengen ada event dukung gua atau yang endorse gua dari lighting, nanti bekerja sama, ya kan, biar audio visual lighting DJ set gua lebih masif, live lebih masif, gede-gedean, dengan didukung yang endorse gue gitu. Selama ini belum ada karena selama ini gue lighting pun gue bawa sendiri, ya kan. Lighting pun gue beli sendiri. Kalau misalnya ke klub ini kurang apa, misalnya laser, laser pun gue beli sendiri, gitu. Beli sendiri, pasang sendiri, gitu. Jadi ya kan terbatas kalau sendiri itu, apalagi kalau di shift gitu ya. Kalau buat di klub-klub masih bisa lah ya. Nah, sampai lighting pun kan gua ada di rumah itu beli laser, beli beam, apa itu memang tadinya buat eksperimen, tapi akhirnya jadi akhirnya gua jadi buat perform juga dibawa keluar gitu. Tapi akhirnya sekarang tuh kepake karena kan lu sekarang rutin untuk live streaming, karena sejak ada pandemi COVID-19 ini lu jadi rajin untuk bikin live streaming dan beda bentuknya karena lu pakai lampu beneran. Itu keren. Pakai lampu beneran. Gitu. Oke Kang, satu pertanyaan terakhir. 2021 ada apa di Bobby Suryadi? 2021. Dari sekarang udah mulai sih ya. Cuman mungkin 2021 mungkin akan lebih masif lah ya. Dari sekarang dengan adanya gua Stadium Production ini, mungkin akan the future Stadium Production, nggak mengandalkan dengan DJ yang udah ada di Stadium, tapi gua akan mix dengan DJ yang lebih muda, yang lebih baru. Itu mungkin akan lebih menarik bagi gua ke depannya, karena kan nggak mungkin gua sendiri juga, jadi perlu yang muda-muda yang gua harus ajarin atau regenerasi gua, karena kan gua udah berapa regenerasi dari tahun 90, 5 generasi ada kali ya. Dan lu buktikan semangat regenerasi ini dengan Jumat ini lu main di Fable, karena di Fable jelas-jelas itu generasi baru. Itu salut banget buat lu Kang Bobby untuk bisa bikin event seperti itu besok Jumat. Betul, Jumat di Fable, dan sekarang juga gue udah mulai perform di Bali juga, minggu kemarin juga di Bali nih. Setelah di Fable gue juga langsung ke Bali juga. Iya, kemarin pas tanggal 17 Agustus lu main di Sishi Bali, dan juga hari Sabtu besok lu juga balik lagi ke Sishi Bali. So, yang penting Kang tetap sehat, tetap pakai masker, karena cuman satu orang di dunia ini namanya Bobby Suryadi Kang. Tetap sehat Kang, tetap berproduktif. Iya. Siap. Amin, terima kasih. See you on Friday di Fable ya Kang ya.
See you dah. Oke, Jangan lupa datang ya. Siap, Bye. thank you. Nuhun Kang. Thank you, nuhun.